Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Kalau dalam video sebelumnya saya sudah pernah membagikan 7 tips terkait cara berdoa rosario setiap hari. Kini saya mau membagikan kepada kita 10 tips supaya konsentrasi dalam berdoa rosario. Dalam arti tertentu, 7 tips untuk setia berdoa setiap hari pada video sebelumnya adalah satu langkah awal dalam berdoa rosario, khususnya bagi para pemula. Nah, dalam perjalanan waktu, pasti ada kerinduan dalam diri kita untuk semakin mendalami doa rosario, termasuk adalah untuk sungguh bisa konsentrasi tatkala berdoa rosario. Ya, tips ini saya tujukan terutama bagi mereka yang ingin lebih mendalami menghidupi doa rosario. Langkah lanjutan dari video sebelumnya. Berikut adalah tips yang bisa saya bagikan kepada kita. Pertama adalah selalu tenangkan hati kita sebelum berdoa rosario. Jadi sebenarnya menenangkan diri itu bukan hanya untuk doa rosario, melainkan dalam setiap doa. Kita butuh untuk tenang. Jangan buru-buru untuk segera memulai doa rosario dengan membuat tanda salib dan menyampaikan setiap urutan doa rosario. Kalau Anda mau semakin menikmati doa rosario, biarlah ambil waktu tenang 2-3 menit mungkin sebelum berdoa rosario. Cara membantunya adalah mengatur pernapasan untuk lebih tenang. Jadi jangan mulai rosario kalau pernapasan Anda masih terengah-engah karena baru melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya yang membuat kita cukup terburu-buru. Kedua, di awal berdoa rosario, selalulah memohon bantuan Roh Kudus. Jadi sesudah Anda tenang, berbicaralah kepada Roh Kudus. Misalnya dengan mengatakan, "Oh Roh Kudus, hadirlah saat ini, bantulah aku untuk berdoa. Aku rindu kepada Tuhan dan kepada bundanya Maria. Bantulah aku Roh Kudus." Ingatlah bahwa apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Bahwa kita dikatakan sebenarnya tidak tahu berdoa, Rohlah yang mengajari kita berdoa. Tips ketiga adalah siapkan ruangan yang mendukung kita untuk berdoa. Memang berdoa adalah kegiatan batin di dalam hati kita. Namun harus disadari suasana batin kita juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Maka kalau memungkinkan, berdoalah di suatu tempat yang memang membantu kita untuk berdoa. Misalnya dalam ruangan yang kita persiapkan, kita khususkan untuk berdoa. Entah hanya ruangan kecil maupun sederhana saja. Disinilah kita sadari perlunya satu ruang doa atau sudut doa dalam rumah atau kamar kita. Entah sederhana dan sekecil apapun. Memang kita bisa berdoa di mana saja. Tapi kita akan terbantu jika kita berdoa di tempat-tempat yang secara fisik memang mengarahkan hati kita berdoa. Misalnya di sana kita menempatkan gambar-gambar suci, patung Bunda Maria atau juga salib atau juga lilin. Ruangan itu juga bisa dibuat dengan pencahayaan lebih gelap, dengan cahaya lilin saja misalnya. Suasana itu tentu membuat kita lebih memasuki keheningan, terutama bagi mereka yang terbantu dengan visual dalam berdoa. Sekali lagi, kita memang bisa berdoa di tempat lain, misalnya di ruang tamu. Tapi ingatlah, godaan untuk konsentrasi pecah ketika datangnya tamu, anggota keluarga yang lalu lalang akan lebih besar kemungkinannya hadir dan memecahkan konsentrasi kita. Keempat, berdoalah pada waktu yang tenang. Kita memang tahu Tuhan hadir dalam setiap waktu. Tetapi sebagai manusia, kita akan lebih gampang merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan itu dalam ketenangan. Seperti kisah Nabi Elia tatkala di Gunung Karmel, ia justru merasakan kehadiran Tuhan bukan dalam angin gemuruh, melainkan dalam angin sepoi-sepoi yang tenang. Begitulah kita. Ambillah waktu berdoa rosario, di mana momen itu jauh lebih tenang, membuat kita lebih tenang. Misalnya saat seluruh anggota keluarga sudah tertidur pada malam hari, atau saat yang lain sedang masih tidur pada subuh hari.
Jadi ada kesempatan untuk Anda, untuk kita tidak terganggu dengan berbagai kegiatan dari para anggota keluarga. Maka masuk akal lah banyak orang memilih berdoa pada malam atau subuh hari. Ini bukan pertama-tama soal magis bahwa ada roh-roh yang muncul pada jam-jam itu. Kita berdoa, terbantu berdoa pada malam atau dini hari karena memang saat itu situasinya sedang tenang, membantu kita lebih konsentrasi. Kelima, hampir mirip dengan tips keempat, yaitu berdoalah dalam ketenangan. Sesudah kita tadi pada tahap pertama menenangkan diri, kita pun dalam doa perlu tenang. Jika kita sungguh ingin menikmati rosario kita, berdoalah dengan tenang tanpa terburu-buru mengucapkan setiap doa-doa itu. Mungkin memang kita tidak akan mengerti makna teologis setiap ayat doa rosario, setiap peristiwa itu. Tapi kita akan jauh terbantu menghayatinya jika kita tenang. Karena sekali lagi Tuhan kita temukan dalam ketenangan. Jadi usahakan jangan terburu-buru dalam berdoa rosario. Keenam, jangan lewatkan setiap peristiwa misteri rosario begitu saja. Setiap kali memasuki satu peristiwa, biarkan kita hening sejenak. Jangan langsung tancap gas dengan mendoakan 10 kali salam Maria supaya lewat begitu saja. Kita perlu membayangkan bagaimana tatkala itu terjadi dulunya. Misalnya kita bisa membayangkan ikut hadir bersama Yesus yang tengah berdoa dalam ketakutan di Taman Getsemani. Dan inilah yang sering terjadi. Kita melewatkan renungan misteri itu begitu saja. Padahal Paus Yohanes Paulus II sudah mengingatkan, doa rosario adalah doa renungan akan kehidupan Yesus. Bahkan untuk membantu kita dapat menyiapkan gambar-gambar terkait peristiwa yang sedang kita renungkan. Setiap kali memasuki satu peristiwa, kita ambil waktu menatap gambar itu. Tips ketujuh adalah kita bisa memutar musik yang membantu kita secara tenang untuk konsentrasi berdoa. Tapi disarankan musik adalah musik yang tenang, meditatif, dan instrumental saja tanpa perlu ada lirik dari orang yang menyanyikan. Sehingga jangan sampai perhatian kita justru terarah pada musik itu. Memang dalam hal ini tak semua orang secara otomatis terbantu dengan membunyikan musik. Jadi silakan pilih apakah menggunakan musik atau tidak. Tips ke-8 adalah buatlah intensi setiap kali berdoa rosario, bahkan dalam setiap peristiwa. Dengan adanya intensi ini membantu kita untuk lebih serius dan konsentrasi berdoa. Saat menyampaikan intensi dalam setiap misteri, buatlah Anda cukup yakin dan percaya pada kebaikan dan kekuatan Tuhan dan juga pada doa Bunda Maria. Kesembilan, ini termasuk tips yang paling penting. Berdoalah dalam cinta. Satu hal yang saya lihat kerap terabaikan oleh banyak orang ialah bahwa berdoa itu adalah suatu kegiatan cinta. Berdoa adalah momen cinta antara Tuhan yang sangat mencintai kita dengan kita yang berusaha mencintai Tuhan. Ini kerap terlupakan dan banyak orang justru melihat doa sebatas pada peraturan bagaimana rumus doa yang benar dan ragu apakah doaku ini sungguh berhasil, sungguh didengarkan Tuhan karena aku tadi salah mengucapkan doa karena pikiranku terbang kemana-mana. Ketika kita ragu akan kualitas doa kita akan semakin tidak konsentrasi berdoa. Karena itu yakinlah pada setiap doa kita. Dan sadarilah bahwa doa, semua doa, sesungguhnya adalah momen bertemu dengan yang mencintai kita dan yang kita cintai yaitu Tuhan. Maka sekalipun ada berbagai cara atau aturan yang perlu diperhatikan dalam berdoa, namun ingat yang paling penting adalah cinta. Kesadaran kita bahwa dasar doa adalah cinta. Dan cinta yang dimaksud adalah pertama-tama cinta Tuhan, lalu cinta kita sebagai manusia. Maka yakinlah setiap doa kita itu sungguh berhasil, sungguh benar. Bahwa dalam doa itu Tuhan sungguh hadir. Bukan karena kita sungguh konsentrasi, bukan karena kita sudah melakukan setiap tahap dengan benar. Tapi kita yakin setiap doa Tuhan sungguh hadir. Karena Tuhan memang begitu mencintai kita. Entah pun kita salah
keliru dalam berdoa atau kurang konsentrasi, Tuhan tetap hadir dalam doa itu. Karena sekali lagi, Dia sungguh mencintai kita. Karena itu jangan pernah ragukan doa kita gagal atau tidak. Karena cinta Tuhan sedemikian besar ingin bertemu kita. Dan untuk menyadari cinta Tuhan itu, kita bisa bandingkan dengan ayah, orang tua kita yang sungguh mencintai kita. Pada umumnya orang tua sangat rindu bertemu dan berbicara dengan anaknya. Karena itu kalau Bapa duniawi demikian, apalagi lah Bapa surgawi, pastilah cintanya lebih besar ketimbang cinta orang tua kita di dunia. Begitu pula lah dalam doa rosario. Jaminan doa rosario adalah cinta Tuhan dan cinta Bunda Maria yang sedemikian besar bagi kita. Maka dalam arti tertentu, walaupun pikiran kita kurang konsentrasi, namun yakinlah Tuhan dan Bunda Maria sungguh hadir dalam doa itu karena mereka sungguh mencintai kita. Kita akan terbantu untuk konsentrasi berdoa kalau kita yakin bahwa Tuhan dan Bunda Maria sungguh hadir dalam setiap doa kita, setiap doa dalam setiap pengalaman kita, khususnya doa rosario. Tips yang terakhir yang ke-10 ialah terima dan akui setiap gangguan konsentrasi yang datang. Kita sering mengalami bahwa saat berdoa pikiran kita melantur ke berbagai momen atau hal-hal lain. Tiba-tiba yang muncul di pikiran kita adalah perihal masalah di kantor, dalam keluarga, perihal pekerjaan yang belum selesai, atau kekhawatiran akan masalah, keadaan sanak saudara. Sesungguhnya hal ini adalah wajar. Sayangnya banyak orang justru jatuh sangat keliru dalam menghadapi berbagai pemikiran yang melantur. Orang-orang memilih untuk gelisah dalam pemikiran itu, menolak pemikiran itu, dan berusaha dengan sekuat tenaga membuang pikiran itu. Dengan alasan, aku harus konsentrasi saat ini karena aku sedang berdoa. Pergilah masalah, aku mau berdoa saat ini. Saat kita berusaha mengusir pemikiran itu, tanpa sadar, justru kita semakin larut dan fokus pada masalah itu. Sehingga konsentrasi kita dalam berdoa semakin hilang. Karena itu, saat berdoa rosario dan tiba-tiba pikiran lain muncul, maka yang harus kita lakukan adalah bukannya menolak pemikiran itu, melainkan menerima pemikiran itu. Maksudnya demikian. Misalnya saat kita berdoa rosario, muncul pikiran tentang utang kita atau kekhawatiran tentang anak-anak kita. Saat pikiran itu datang, terimalah dan andalkanlah Tuhan untuk menghadapinya. Jangan buang pikiran masalah yang akan datang itu, tapi bawalah dengan jujur dan penuh kepercayaan ke hadapan Tuhan. Jadikan itu sebagai momen bahan pembicaraan kita kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan, saat ini aku kepikiran dengan ibuku yang sakit. Aku khawatir Tuhan, dan ini muncul saat aku sedang berdoa ini. Karena aku khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak terduga, yang menyedihkan. Tolong aku Tuhan, tolong keluargaku. Ku persembahkan rosario ini untuk permohonan itu. Setelah mendoakan itu, kita akan bisa lebih tenang untuk melanjutkan berdoa. Atau bahkan ketika pemikiran yang sangat duniawi pun muncul, jangan pernah buang begitu saja. Akui pikiran yang muncul itu dan bicarakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan. Misalnya muncul dalam benak kita perasaan benci pada seseorang. Jujurlah pada Tuhan. Katakan perasaan kita. Bahkan ceritakan juga kalau kita belum sanggup mengampuni. Walau itu kita tahu bertentangan dengan hati Tuhan. Kita katakan, Tuhan, hatiku masih sangat sakit dan membenci dia. Ampuni aku Tuhan. Aku masih sulit memaafkannya. Kuncinya adalah akui perasaan yang muncul. Jangan buang. Namun ceritakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Saya yakin ketika kita membicarakan dengan jujur pengalaman ini kepada Tuhan, saat pikiran itu muncul, entah saat mendoakan salam Maria atau Bapa kami, tentu kita akan terbantu untuk kembali fokus. Intinya, jujurlah kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita yang tahu segalanya tentang kita dan pasti mampu mengatasi setiap kekhawatiran, kekurangan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih terkait 10 tips untuk konsentrasi dalam berdoa rosario. Tapi satu hal yang perlu kita sadari,
bahwa memang kita perlu mengusahakan berbagai cara untuk berdoa rosario. Tapi ingat, tak selamanya kita bisa sungguh konsentrasi atau kusyuk dalam berdoa. Dalam pengalaman doa, tetap diakui pasti ada momen-momen kering. Tapi seperti yang kita katakan, jangan merasa meragukan doa yang kering tadi, doa yang tidak konsentrasi tadi sebagai doa yang gagal. Tuhan pertama-tama melihat ketekunan kita, kesetiaan kita. Jadi jangan selalu berharap bahwa doa kita akan kusyuk. Kita memang perlu mengusahakan banyak hal, tapi yang terpenting adalah tetap setia berdoa, entah kusyuk atau tidak, entah konsentrasi atau tidak. Dalam setiap doa, baik yang konsentrasi, kusyuk atau tidak, pasti Tuhan dan Bunda Maria hadir. Jaminannya ialah karena mereka sungguh mencintai kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.